Sekolah Muamalah ANB, cara mudah belajar muamalah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Di rubrik Q&A yang disediakan oleh Sekolah Muamalah ANB terdapat pertanyaan. Apa hukum seorang ASN di bagian keuangan membuat laporan kegiatan yang tidak ada, di mana nantinya dana tersebut sehingga dialokasikan ada dananya, tapi untuk kegiatan A padahal kegiatan A itu tidak ada. Lalu dana ini digunakan untuk kepentingan kantor, misalnya bayar listrik dan lain-lain. Baik, kita sepakat bahwasanya menipu itu perbuatan dosa. Dan Nabi SAW menyebutkan, di antara perbuatan dosa besar adalah ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur wa qauluz zur wa syahadatuz zur wa qauluz zur wa syahadatuz zur. Di antara bentuk dosa besar adalah ucapan dusta, persaksian dusta. Beliau ulang-ulang seperti itu terus. Sampai sahabat yang mendengar ketika Nabi SAW mengulang-ulang bagian ini, mereka mengatakan, laitahu sakata. Kenapa Nabi SAW kok nggak diem? Kok mengulang terus? Menunjukkan penekanan yang diberikan oleh Rasulullah SAW agar jangan sampai umatnya melakukan syahadatuz zur wa qauluz zur, membuat persaksian dusta dan pernyataan dusta. Sehingga ketika Anda di bagian keuangan lalu mencantumkan sebuah laporan kegiatan menghasilkan atau menghabiskan dana sekian, padahal kegiatan itu tidak ada, tertulis misalnya menghabiskan dana 10 juta atau 5 juta, padahal kegiatan itu tidak ada. Maka posisi bagian keuangan dia melakukan qauluz zur. Lalu diajukan ke bagian atasan. Atasan membaca itu dan dia tahu kegiatan ini tidak ada. Terus dia tanda tangan. Saat atasan tanda tangan, kemudian dia stempel, maka dia melakukan syahadatuz zur, persaksian dusta. Terus bagaimana Pak? Ya, ini perbuatan dosa. Ini perbuatan dosa. Saya tidak mengatakan Anda akan mengkorupsi uang itu dan Anda mungkin tidak mengambilnya sama sekali. Tapi yang bermasalah adalah ketika kita membuat sebuah pernyataan dusta dan persaksian dusta. Saat kita membuat seperti itu, maka kita melakukan perbuatan dosa besar. Lalu solusinya bagaimana? Jangan pernah berbuat dusta dalam membuat laporan. Nabi SAW mengingatkan, iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Hati-hati dengan berdusta. Berdusta itu akan mengantarkan seseorang kepada sikap curang, dan curang itu akan mengantarkan seseorang kepada neraka. Wala yazalu ar-rajulu yakdzib hatta yuktaba indallahi kadzdzab. Dan ada sebagian orang yang dia senang berdusta. Saking senangnya berdusta sampai dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Kalau sudah tercatat sebagai pendusta, susah bagi dia untuk dia tidak berdusta. Sehingga kalau dalam sebuah kantor Anda bekerja, dusta itu selalu dilakukan. Setiap saat selalu ada kedustaan-kedustaan. Apa yang terjadi? Dusta akan mengundang dusta berikutnya. Dan dusta yang kedua mengundang dusta yang ketiga. Dusta yang ketiga mengundang dusta seterusnya. Bisa jadi tanpa ujung. Hatta yuktaba indallahi kadzdzab. Sampai kemudian orang-orang yang berada di tempat ini dicatat di sisi Allah sebagai kadzdzab. Sebagai pendusta. Dan tentu Anda tidak akan ingin ketika Anda dianggap sebagai orang yang punya penyakit sosial, disebut sebagai pendusta di masyarakat, sehingga orang sudah kehilangan kepercayaan kepada kita. Dan ada sebagian orang yang bekerja di instansi tertentu itu sampai dikenal demikian. Sehingga masyarakat sudah paham. Si A kerja di mana? Di dinas A. Paling-paling uangnya juga hasil kayak gitu.
Oh pantes, kenapa kok si A bisa beli motor baru, bisa beli mobil baru, bisa beli ini, cepet sekali dia bangun rumah. Orang langsung dia suudzon, membuat pernyataan suudzon. Dia kerja di mana sih? Instansi A, instansi B. Oh pantas, dia kerja di instansi paling juga uangnya dari hasil kayak gitu. Dan itu masyarakat sudah mengakui. Coba bayangin. Sehingga nama baik instansi ini hilang. Meskipun dia mengemis pengakuan di tengah masyarakat. Dan kalau ada yang mencoreng nama baik instansinya, nanti akan ditindak secara hukum. Tapi cukuplah pengakuan masyarakat itu menjadi bukti dan saksi bahwasanya instansi ini adalah instansi tempat para pendusta. Coba bayangin, ketika kita berada di situ, Anda tentu saja tidak ingin menjadi bagian para pendusta itu. Maka jangan berdusta, laporkan apa adanya, dan kalaupun misalnya nanti jadinya dana itu jadi kurang dan seterusnya, saya bisa meminta kepada teman-teman yang bekerja di ASN, bisa nggak Anda iuran urunan, kemudian dari hasil dana yang terkumpul itu dipakai untuk nutupi kekurangan kantor. Anda kan seorang abdi negara yang sudah mendapatkan manfaat dari negara, kemudian nyumbang untuk negara dengan cara memotong sebagian gaji atau kita iuran, Anda iuran, lalu hasil itu dipakai untuk nutupi kekurangan kantor. Sehingga buktikan pengakuan sebagai seorang abdi negara yang baik, berani untuk menyumbang negara dengan memberikan sebagian harta kita selain pajak ya. Saya yakin memang gaji Anda sudah dipotong pajak. Selain itu Anda menyumbang untuk negara dan dipakai untuk beli listrik kantor, beli kertas dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.